Ya, jadi kelihatannya memang seperti itu ya. Kalau kita ikuti pemberitaan, itu memang Cina memutuskan untuk menghentikan impor seafood atau makanan laut dari Jepang ya. Meskipun ini bukan pertama kali ya. Jadi sebelumnya sudah pernah juga dilakukan pembatasan impor secara terbatas, tetapi waktu itu alasannya adalah terkait dengan pembuangan limbah nuklir Fukushima. Jadi ada alasan yang mungkin dari sisi kesehatan bagus ya. Nah, kalau sekarang ini kelihatannya agak berbeda gitu. Kelihatannya memang begitu ya. Jadi kan memang hubungan ekonomi dengan politik ini kan tidak bisa dipisahkan ya, karena ini ya bukan hanya Jepang dengan Cina saja, termasuk juga negara lain, termasuk Indonesia katakanlah demikian. Nah, apalagi untuk kasus yang sekarang ini kan eh, kelihatannya dipicu oleh pernyataan dari Perdana Menteri Jepang ya tentang Taiwan atau apa. Intinya ada pernyataan dari Perdana Menteri Jepang yang membuat Cina itu tidak senang gitu kan. Meskipun kemudian Cina mencoba membungkusnya dengan alasan lain ya. Diungkit-ungkit lagi ini masalah Fukushima, padahal sebelumnya kan sudah tidak menjadi masalah. Nah, kalau kita ikut pemberitaan, ini kelihatannya bukan langkah yang tiba-tiba gitu. Kalau ketika kita telusuri, ternyata sejak tahun lalu, pertengahan tahun lalu, Cina itu sudah melakukan perjanjian atau pendekatan dengan Spanyol khususnya. Dan salah satu yang menjadi objek kerjasama itu adalah seafood gitu ya. Nah, ini yang kemudian di pertengahan tahun ini itu kita juga membaca berita bahwa Cina dan Spanyol ini menandatangani kesepakatan perdagangan termasuk di dalamnya untuk seafood gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini kelihatannya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi kemudian kan kita juga mendengar bahwa yang menggantikan sebagai eksportir seafood ke Cina itu kan katanya Spanyol. Gitu. Nah, kalau ini benar demikian berarti ini bukan langkah tiba-tiba, dan kalau bukan langkah tiba-tiba ya ini berarti bukan langkah yang emosional gitu ya. Jadi ini mungkin memang ada alasan yang rasional, tapi kemudian pemicunya adalah persoalan politik. Pelajaran yang bisa dipetik termasuk untuk kita adalah kita sulit yang memisahkan antara hubungan politik dengan ekonomi. Jadi apalagi dalam situasi seperti sekarang. Ini yang kemudian kita harus berhati-hati, dan khususnya pemerintah langkahnya bagus sih, memperbanyak teman, kita masuk ke BRICS gitu ya, kemudian berusaha masuk OECD, meskipun juga ketika kita masuk ke BRICS juga ada risiko ya, bagaimana dengan hubungan dengan Amerika dan sebagainya. Tapi intinya pelajaran untuk kita adalah bahwa hubungan ekonomi dengan hubungan politik ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Itulah mengapa kita harus sangat hati-hati ketika membuat statement politik, ketika membuat langkah politik untuk kemudian tidak terlalu mengganggu perekonomian kita.